Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-46. Nah, pada episode spesial part ke-45 sebelumnya itu, berkat kerjasama Boruto dan Kawaki, akhirnya mereka berhasil memojokkan Kugan sehingga tidak berdaya. Sementara di tempat lain, Mitsuki akhirnya bertemu dengan Orochimaru di jembatan Tenchi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Orochimaru yang berkata, "Kabuto, akan kuberitahu soal dia nanti. Sekarang, bagaimana kalau kau panggil 4 tikus yang ada di belakangmu?" Mendengar hal tersebut, Yamato berkata dalam hati, dia sudah menyadarinya. Tanpa pikir panjang, Yamato pun memberikan sinyal kepada mereka. Terlihat Naruto, Sakura, dan Sai pun melompat ke arah Yamato. Melihat hanya ada 3 orang di hadapannya, Orochimaru berkata kembali, "Di mana satu tikus lagi?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba keluar ular dari dalam jembatan yang dipijaki Orochimaru. Melihat hal tersebut, Orochimaru pun terkejut dan langsung melompat. Dengan raut wajah yang masih terkejut, Orochimaru berkata, "Justru ini." Terlihat Mitsuki pun muncul di samping Yamato. Adegan pun beralih ke Kugan kembali setelah terkena Uzuhiko. Ketika melihat Boruto, pandangan Kugan pun berputar karena efek rotasi dari Uzuhiko Rasengan. Ketika mencoba bangkit kembali, dia pun terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Percuma saja kau melawan. Kau sekarang sedang berada dalam efek Uzuhiko. Semua indera keseimbanganmu akan terganggu. Aku akan memberikanmu kesempatan 1 kali lagi. Beritahu aku soal tuanmu." Sambil memegang kepalanya yang pusing, Kugan berkata, "Tidak akan." Di sisi lain, Kawaki yang sudah muak dengan Kugan langsung berlari dan berniat menyerangnya. Ketika Kawaki semakin mendekat, tiba-tiba Kugan tersenyum. Menyadari hal tersebut, Boruto pun berteriak ke Kawaki untuk berhenti. Namun, sudah terlambat. Tiba-tiba, Kugan menggunakan dojutsu miliknya dan membuat gelombang sonik. Terlihat, Kawaki langsung terjatuh akibat kehilangan keseimbangan. Di sisi lain, tampak tubuh Kugan mulai terlihat seperti glitch. Melihat hal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata, "Tubuhnya." Adegan pun beralih ke Kugan kembali. Terlihat Kugan tampak seperti orang yang sehat tanpa terkena efek apapun. Tak lama setelah itu, Kugan pun menghampiri Kawaki yang terjatuh. Di sisi lain, Kawaki langsung menembakkan batangan besi ke arah Kugan. Namun, batangan besi itu malah menembus fisik Kugan dan tidak mengenainya. Melihat hal tersebut, Kawaki dan Boruto pun terkejut. Kawaki berkata, "Besiku menembus tubuhnya." Tak percaya dengan apa yang dia lihat, Kawaki kembali melakukan serangan dengan laser peledak. Namun, serangan itu lagi dan lagi menembus tubuh milik Kugan. Sambil tertawa, Kugan berkata, "Percuma saja kau menyerangku." Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Kurang ajar, apa yang kau lakukan?" Sambil melihat ke atas langit, Kugan berkata, "Bagaimana bilang ya? Anggap saja aku tidak terikat dengan waktu." Mendengar jawaban Kugan, Boruto pun terkejut dan berkata dalam hati, "Tidak terikat dengan waktu? Apa maksudnya ini? Apa jangan-jangan tubuhnya berada di dimensi yang lain?" Di sisi lain, Kawaki tidak mengerti berkata, "Apa yang kau maksud? Tidak terikat waktu?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kugan sudah berada di hadapan Kawaki. Melihat hal tersebut, Kawaki pun terkejut dan langsung menyerangnya dengan tongkat besi. Namun, serangan itu tidak terkena dan malah menembus fisik Kugan. Ketika Kawaki mengeluarkan tongkat besi kembali, Kugan langsung menangkap batangan besi itu dan berkata, "Sayang sekali." Setelah mengatakan hal tersebut, Kugan langsung menembakkan laser yang kecil ke arah Kawaki. Terlihat, laser kecil itu menembus perut Kawaki dan membuatnya terluka. Tak sampai di sana, Kugan langsung menendang Kawaki hingga terpental jauh ke arah Boruto. Melihat Kawaki yang terpental ke arahnya, Boruto langsung menangkap Kawaki. Ketika telah tertangkap, tiba-tiba Kugan mengepal tangannya. Seketika itu, laser kecil yang melukai Kawaki muncul kembali dan melukai Kawaki lagi. Bukan hanya satu serangan saja, laser itu muncul sebanyak 3 kali. Tak hanya Kawaki yang terkena, Boruto juga terkena laser tersebut karena berada di belakang Kawaki. Terlihat, Boruto dan Kawaki pun muntah darah karena serangan laser tersebut.
Adegan pun beralih ke Mitsuki kembali. Melihat Mitsuki, Orochimaru berkata, "Sepertinya aku baru melihatmu. Apa kau dari desa Konoha?" Mitsuki membalas, "Tidak peduli aku berasal dari mana. Cepat katakan di mana Sasuke Uchiha." Mendengar hal tersebut, Orochimaru berkata kembali, "Kenapa semua orang ingin Sasuke kembali? Ini adalah kemauan Sasuke. Kalian tidak berhak untuk memaksanya kembali. Lagi pula, aku penasaran dari mana kau mempelajari jurus ular itu. Setauku, hanya genetik kuda hasil eksperimen saja yang bisa menggunakan jurus itu. Siapa kau sebenarnya?" Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun memilih diam dan tidak merespon. Melihat Mitsuki yang diam, Orochimaru berkata, "Begitu, kau memilih untuk diam. Baiklah, sepertinya aku tertarik pada tubuhmu. Kau sangat cocok jadi wadah yang sempurna." Di sisi lain, Naruto tiba-tiba mengeluarkan aura cakra Kyuubi di sekitar tubuhnya. Dengan warna mata yang berubah, Naruto berkata, "Katakan di mana Sasuke?" Melihat cakra Kyuubi tersebut, Yamato dan semua orang pun terkejut. Yamato berkata, "Jubah Kyuubi, ini gawat." Di sisi lain, Kabuto pun tersenyum dan berkata, "Jadi ini cakra Kyuubi." Sementara itu, Orochimaru pun tersenyum dan berkata, "Bisa kau jangan ganggu dulu, aku sedang berbicara pada dia." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Naruto sudah berada di hadapan Orochimaru dan langsung menghantamnya. Hingga Orochimaru terpental jauh dan menabrak pohon. Terlihat, Orochimaru pun bangkit kembali dengan kulit di wajahnya yang tercabik akibat serangan Naruto. Namun, Orochimaru menyembuhkan kulitnya kembali dan berkata, "Kau ini orang yang tidak sabaran." Di sisi lain, Mitsuki berkata pada Yamato, "Kapten Yamato, aku akan menyerang Orochimaru sendirian. Selagi aku bertarung dengannya, kau pikirkanlah cara untuk mendapatkan informasi Sasuke dari pria itu." Mendengar perkataan Mitsuki, Yamato membalas, "Aku tidak mengizinkannya. Orochimaru itu adalah orang berbahaya. Jika kau melawannya, kau pasti akan terluka parah." Mitsuki berkata kembali, "Aku tahu, tapi jika kita hanya diam saja, kita akan kalah di sini. Kapten Yamato, percayalah padaku." Melihat tekad Mitsuki yang begitu kuat, Yamato pun berkata, "Baiklah, lakukan dengan hati-hati Mitsuki." Setelah mendengar hal tersebut, Mitsuki langsung melompat ke arah Orochimaru dan menyerangnya. Mitsuki berkata, "Sen-e Taijutsu." Terlihat, Mitsuki pun mengeluarkan ular yang sangat banyak dari bawah lengannya. Melihatlah tersebut, Orochimaru langsung menggunakan jutsu yang sama untuk menghalau serangan Mitsuki. Ketika ular itu saling memakan satu sama lain, Mitsuki langsung menembakkan Raiton ke arah Orochimaru. Namun, Orochimaru menggunakan bayangan ular untuk menghindar. Orochimaru berkata, "Cukup menarik." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba dia melihat wujud Mitsuki yang berubah. Ternyata, Mitsuki sedang menggunakan Sage Mode. Melihat perubahan Mitsuki, Orochimaru pun terkejut dan berkata, "Perubahan apa itu?" Mitsuki membalas, "Ini adalah Sage Mode ular." Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki langsung meletakkan tangannya ke dalam tanah. Tiba-tiba, ular yang sangat besar mulai muncul dari dalam tanah yang dipijaki Orochimaru. Di sisi lain, Orochimaru yang menyadari itu pun langsung melompat. Namun, karena serangan ular Mitsuki yang sangat cepat, ular tersebut berhasil memakan sebelah kaki dan tangan Orochimaru. Melihatlah tersebut, Orochimaru pun langsung menggunakan ularnya untuk kabur menjauh dari Mitsuki. Orochimaru berkata, "Jutsunya lebih bagus dariku, aku harus menjaga jarak darinya." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, ternyata Mitsuki sudah tepat berada di belakangnya. Melihat Mitsuki sudah berada di belakangnya, Orochimaru pun terkejut dan berkata, "Apa?" Dengan cepat, Mitsuki langsung melakukan serangan ular untuk menyerang Orochimaru kembali. Terlihat, Orochimaru pun terkena serangan Mitsuki hingga terpental jauh dan membuat kubah yang sangat besar di area hutan. Adegan pun beralih ke Naruto yang berada di jembatan Tenchi. Melihat Naruto yang semakin marah dan tidak terkendali, Kabuto langsung berniat untuk menyerang Naruto dari arah belakang. Namun, Naruto yang berada di mode Kyuubi langsung menyadari hal tersebut dan menyerang Kabuto dengan teriakannya saja. Saking kuatnya teriakan Naruto, sampai-sampai Kabuto terpental jauh hingga menabrak sebuah pohon. Di sisi lain juga, Sakura tampak pingsan karena tersenggol oleh Kabuto di saat dia terpental. Tak hanya itu saja, jembatan Tenchi mulai rubuh karena efek dari serangan Naruto. Terlihat, Naruto pun langsung pergi untuk mencari Orochimaru. Sementara Naruto pergi dan jembatan mulai hancur, Yamato menyuruh Sai untuk menyelamatkan Sakura yang hendak terjatuh dari jembatan. Dengan cepat, Sai langsung menggunakan Choujou Giga Elang dan turun ke jurang tersebut. Bukannya menyelamatkan Sakura,
dia pun malah melewatinya. Terlihat, saya pun mengikuti Naruto dari ketinggian. Melihat hal tersebut, Yamato pun terkejut dan berkata, yang benar saja. Karena hal itu, Yamato langsung menggunakan Mokuton untuk menyelamatkan Sakura. Setelah berhasil, adegan pun beralih ke Boruto kembali. Dengan keadaan yang menahan rasa sakit, Boruto berkata, pengulangan serangannya menjadi 3 kali lipat. Ketika melihat Kawaki yang tidak sadarkan diri, Boruto berkata, "Hei Kawaki, bangunlah." Di sisi lain, Kugan pun berjalan ke arah Boruto dan berkata, "Sepertinya riwayatmu sudah tamat di sini. Ternyata soal kekuatan yang kuat itu hanya bola saja. Kalau begini, kami tidak perlu menghancurkan desa Konoha di masa depan." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata, "Desa Konoha di masa depan? Apa yang kalian lakukan?" Sambil tersenyum, Kugan berkata, "Tentu saja itu untuk melemahkanmu. Aku akan melenyapkan orang-orang terdekatmu." Sambil kegirangan dan bahagia, Kugan berkata kembali, "Aku meledakkan desa Konoha di saat semua orang sedang menghadapiku. Oh ya, aku melihat gadis kecil yang mirip sepertimu. Apakah itu adikmu?" Mendengar hal tersebut, Boruto pun semakin syok dan berkata, "Himawari." Kugan kembali berkata, "Apa kau tahu reaksinya? Aku melihat wajah putus asanya setelah melihat ledakan itu berada di hadapannya. Aku tidak tahu dia selamat atau tidak. Yang jelas itu membuatku sangat bahagia." Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya terdiam. Melihat reaksi Boruto, Kugan berkata, "Apa kau menyerah dan ingin mati saja setelah mendengar itu?" Tiba-tiba, Boruto pun sangat marah hingga mengeluarkan cakra Jaugan. Terlihat, langit di sekitarnya pun menjadi sangat gelap karena kekuatan tersebut. Boruto berkata, "Aku tidak akan memaafkanmu." Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah Orochimaru dan Mitsuki bertarung, akhirnya Orochimaru tahu bahwa Mitsuki memiliki kekuatan yang lebih besar darinya. Sementara itu, Naruto yang sedang dalam mode Kyuubi mengejar mereka. Sedangkan di tempat lain, Boruto tampak sangat marah setelah mendengar perkataan dari Kugan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-47. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.